أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd.
Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan adanya berbagai macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita dapat hadir, kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat beriring dengan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana adalah seorang nabi yang sangat kita harapkan berjumpa dengan beliau walaupun hanya sebatas mimpi, yang mana oleh Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Juga salawat beriring salam kepada al dan sahabat Rasulullah yang sama-sama dengan Rasulullah, yang ikut beristighfar dengan Rasulullah demi menegakkan kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat beriring salam kepada para alim ulama, yang mana ulama merupakan pewaris daripada Nabi. Nabi tidak mewariskan harta, Nabi tidak mewariskan tahta, tapi ulama ini adalah pewarisnya Nabi, yaitu ilmunya para Nabi. Ta'zim wa takrim kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman, dan juga kepada ketua yayasan dan staf karyawannya, dan juga kepada kepala sekolah baik MTS maupun MA, dan juga staf dan guru pengajarnya, dan juga tidak lupa kepada seluruh talabah-talabah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan judul kita pada hari ini, ya. Judulnya adalah Isra dan Mi'raj. Sebelum lebih jauh membahas tentang Isra dan Mi'raj, alangkah lebih baiknya dulu, ya, kita tahu apa arti daripada Isra dan Mi'raj. Karena sesuai dengan kaidah ilmu mantiq, al-hukmu syai' ba'da al-hukmu syai' ba'da tasawwur syai'. Al-hukmu syai' ba'da ma'rifati syai'. Menghukumi sesuatu sesudah kita kenal apa sesuatu tersebut. Jadi sebelum panjang lebar kita menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, alangkah baiknya dulu kita tahu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad yang terjadi pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena Isra artinya adalah, asal katanya adalah sarah, ya, artinya adalah berjalan, yaitu perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Al-Mi'raj adalah juga perjalanan Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa hingga berjumpa dengan
Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Walaupun ini banyak ada pendapat ulama yang mengatakan Rasul melihat dengan mata kepala sendiri, ada juga yang mengatakan Rasul melihat dengan qalbu. Tapi yang jelas adalah Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad minal Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa ila Sidratil Muntaha. Oke, itu sudah kita bahas tentang adalah arti Isra wal Mi'raj. Ya. Yang manakala Rasulullah pada suatu ketika Rasulullah berada di Makkah Al-Mukarramah. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah di rumahnya, ada yang mengatakan Rasulullah di Masjidil Haram. Yang jelas intinya adalah Rasulullah pada suatu ketika berada di Mekah. Ketika itu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail kepada Rasulullah. Kemudian malaikat tersebut, malaikat Jibril, membelah dada Rasulullah. Inilah operasi pertama yang ada di bumi ini setelah Rasulullah dibelah dadanya pada masa kecil di waktu bermain-main semasa di rumah Halimatus Sa'adiyah. Ya. Ini operasi yang kedua. Sebelumnya tidak ada terjadi operasi. Yang mana ketika itu malaikat Jibril membelah dada Rasulullah, yang tujuannya adalah mensucikan Rasulullah daripada sifat-sifat yang buruk, ya, mensucikan Rasulullah daripada sifat-sifat yang tak baik. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menutup kembali setelah membedah Rasulullah. Ini adalah operasi yang pertama. Canggih mana? Apakah lebih canggih operasi malaikat Jibril dibandingkan dengan operasi para dokter sekarang? Yang mana malaikat Jibril mengoperasi Rasulullah tidak ada bekasan, sedangkan dokter sekarang mengoperasikan pasiennya ada bekasannya. Dan sesudah mengoperasi banyak pantangannya. Jangan boleh makan ini, jangan boleh makan itu, tidak boleh kerja berat. Akan tetapi malaikat Jibril ketika mengoperasi Rasulullah tidak ada meninggalkan bekas. Dan sekarang banyak operasi, operasi ginjal, operasi tumor, batu karang, batu giok, batu aki, apa lagi operasi? Operasi militer. Ya, itu bukan operasi militer, bukan. Yang intinya adalah operasi yang ada pada masa sekarang itu tidak secanggih operasi yang ada pada masa Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sendiri dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ya. Singkat cerita, sesudah itu, sesudah Rasulullah dibelah dada oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah berangkat ke Masjid Al-Aqsa dengan melalui burak. Tahu burak? Apa itu burak? Itu adalah kendaraan, ya, kendaraan Rasulullah. Dia lebih kecil daripada kuda, bermuka manusia, rambutnya seperti kuda, ekornya seperti kuda. Ekor seperti ekor unta, bukan ekornya seperti unta, ekornya seperti ekor unta. Ya, itu adalah kendaraan Rasulullah menuju ke Masjid Al-Aqsa, yang mana dia berjalan secepat kilat yang menyambar. Makanya dinamakan dengan burak. Asal katanya adalah Al-Barqu, ya. Al-Barqu sponsor orang ini. Al-Barqu, kilat, cepat, ya. Kilat artinya cepat. Ya, sekarang banyak yang kilat-kilat. Orang-orang dulu itu belajar pesantren 7 tahun, 6 tahun. Sekarang ada yang lebih cepat, 2 minggu, 1 minggu. Apa namanya? Nah, pesantren kilat. Ibadah yang cepat. Ya, kalau salat minimal orang-orang dulu lama. Sekarang salat tarawih 20 rakaat 7 menit cepat. Apa namanya? Tarawih kilat. Ketahuilah yang cepat-cepat dalam beribadah itu tak bagus. Ya.
Kalau kita melaksanakan ibadah tapi dengan secara cepat itu tak bagus, karena itu adalah rayuan setan. Ketika setan tidak berhasil membujuk manusia untuk tidak melaksanakan hal yang maksiat, dia akan membujuknya dengan secara yang lain. Ketika setan membujuk manusia, jangan kamu laksanakan salat, akan tapi dia tidak berhasil, maka manusia juga akan digoda dalam salatnya. Ya. Jangan kamu cepat-cepat mengerjakan salat, jangan kamu tunda dulu salat, itu pun tidak berhasil. Ternyata manusia juga melaksanakannya di awal waktu, maka setan akan memakai jurus yang terakhir. Apa dia? Mengganggunya di dalam salat. Cepat-cepat dalam melaksanakan salat. Kamu belum scroll TikTok, kamu belum scroll Instagram, kamu belum ini, kamu belum itu. Itu adalah rayuan setan. Dalam hal yang baik tidak bagus dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Oke. Itu adalah yang tadi adalah al-baku, buat adalah kendaraan Rasulullah menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan Rasulullah menuju Al-Aqsa. Dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Rasulullah mendengar suara ada yang memanggil Rasulullah, Muhammad, tunggu dulu. Ada yang memanggil yang di sebelah kanan Rasulullah. Kemudian dalam perjalanan tiba-tiba ada lagi yang memanggil, Muhammad, tunggu dulu, dari sebelah kiri. Tapi Nabi tidak menghiraukannya. Sesudah itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapa yang memanggil saya tadi? Malaikat Jibril menjawab, yang memanggil sebelah kanan itu adalah gambaran kaum Yahudi, dan yang sebelah kiri adalah gambaran kaum Nasrani. Yang apabila engkau melihat kepada orang itu, niscaya umatmu akan mengikuti, akan banyak yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Itu jika engkau melihatnya. Tapi alhamdulillah engkau tidak melihatnya. Walaupun demikian, Rasulullah tidak melihat, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri pun, itu banyak umat Nabi Muhammad yang sekarang murtad, beralih agama dari Islam ke Yahudi, beralih agama dari Islam ke Nasrani. Memang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 bagian sebelah kanan atas, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak reda sebelum kamu mengikuti agamanya. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani mempengaruhi manusia dengan berbagai macam, mempengaruhi umat Islam dengan cara pakaiannya, dengan cara fashionnya, dengan cara dan lain-lain, sosial medianya. Ini adalah tipu daya kaum Yahudi dan kaum Nasrani, karena Allah yang sudah menyatakan di dalam Al-Quran, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Juga dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad dalam Syarah Muslim nomor hadis 4822, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhu. Itu kata Nabi. Sesungguhnya kamu benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, yaitu satu hasta demi satu hasta. Itu, dan sekalipun orang tersebut masuk fi juhri dhab, dalam lubangnya dhab. Dhab itu adalah biawak, tapi dia bukan biawak yang sering kita jumpai di sini. Dhab itu adalah biawak gurun pasir. Bentuk ekornya itu bulat, ya. Dia warnanya lebih kekuningan. Itu halal dimakan. Dhab itu namanya, ya.
Kalau biawak sekarang yang kita sering jumpai itu haram, tapi kalau dhab itu halal dimakan. Itu ada lubangnya itu. Rasulullah mengatakan, hatta law dakhalu fi jahri dhab lan taba'tumuhu. Andai kata itu masuk ke dalam lubang dhab biawak gurun pasir tersebut, lan taba'tumuhu, kamu pun akan mengikutinya. Itulah Rasulullah mengatakan, keadaan umat-umat masa sekarang sering mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Oke, selanjutnya ketika juga Rasulullah sedang berangkat dari Masjidil Haram tadi ke Masjidil Aqsa, juga terdengar ada yang memanggil seorang wanita yang dipenuhi dengan banyak perhiasan, memanggil Rasulullah, Muhammad, tunggu dulu. Kemudian Nabi Muhammad tidak mempedulikannya. Sesudah itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapakah perempuan itu? Malaikat Jibril menjawab, wanita tadi adalah umpamanya dunia. Itu adalah tamsilan dunia. Sebagaimana dunia ini adalah perhiasan, ya, itu adalah wanita juga merupakan perhiasan dunia. Sebagaimana wanita mampu merayu para laki-laki, juga begitu juga dengan dunia mampu merayu manusia. Benar atau tidak? Pengalaman merayu, pengalaman. Wanita itu adalah pandai merayu dengan perhiasannya, dengan apa lagi? Ya, dan lain-lain sebagainya. Juga begitu dengan dunia, mampu merayu manusia dengan apa? Dengan jabatannya, dengan kemegahannya, dengan hartanya. Maka apabila seseorang sudah mengikuti dunia, seseorang sudah tergila kepada dunia, maka seorang pemimpin tidak ada wibawanya lagi apabila ia tidak terhadap dunia. Seorang pemborong sudah menjadi pembohong, dia tidak terlalu mengharapkan dunia. Seorang ulama tidak ada lagi wibawanya apabila ia telah mencintai dunia. Bukan berarti tidak boleh mengerjakan sesuatu. Intinya adalah boleh mengerjakan sesuatu di dunia, tapi hasapkan di dalam hati sesuatu itu adalah perbuatannya menuju ke akhirat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang berbentuk perbuatan dunia, tapi hasilnya adalah untuk akhirat. Pergi ke laut nelayan tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mencari nafkah, maka orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang berbentuk akhirat tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi hanya perbuatan dunia. Maka segala sesuatu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perempuan tadi merupakan tipu daya wanita. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Yusuf, ya, ayat 28, menceritakan tentang Raja Mesir, ya. Ketika Raja Mesir mengetahui perbuatan istrinya itu tak bagus, apa kata Raja Mesir? Inna kaidatunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita itu sangat besar. Itu yang mengatakannya adalah bukan rakyat jelata. Itu yang mengatakannya adalah raja negeri Mesir yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai harta, yang mempunyai martabat. Bayangkan, raja saja mengatakan inna kaidatunna 'azim, apalagi rakyat jelata seperti kita. Mungkin kita akan mengatakan inna kaidatunna 'azam, pakai wazan isim tafdhil. Sesungguhnya tipu daya kalian amat sangat besar. Itu Raja Mesir yang menyatakannya inna kaidatunna 'azim. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam
surah Ali Imran ayat 12, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, manusia ini akan dihiasi keinginan syahwatnya. Yang pertama minan nisa'i, yang pertama adalah minan nisa'i wal banina, dan hingga seterusnya. Di akhir ayat tersebut Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu semua merupakan mata dunia, perhiasan dunia. Maka kembalilah kepada Allah, karena Allah lah sebaik-sebaik tempat kembali. Oke. Itu surah 3 ya, yang memanggil Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak memperdulikannya. Sedang perjalanan Rasulullah dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian terdengar suara satu kali lagi, ya Muhammad, tunggu dulu. Dia adalah satu orang tua yang dia sudah bungkuk, ya. Orang tua sudah bungkuk memanggil Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga tidak memperdulikannya. Sesudah itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapakah orang tua itu? Nabi Muhammad malaikat Jibril menjawab, orang tua itu juga merupakan tamsilan dunia. Artinya apa? Dunia ini pada masa Nabi Muhammad, dunia itu sudah tua, sudah bungkuk, tidak bisa lagi berjalan. Itu adalah pada masa Nabi Muhammad. Kalau saja dunia pada masa Nabi Muhammad sudah tua, apa kabarnya dunia pada masa kita sekarang, umat Nabi Muhammad? Mungkin saja dunia sekarang bukan lagi sudah tua, memang sudah berbaring di tempat berbaringan, tinggal menunggu ajal mautnya. Paling-paling 2 kali batuk, 2 kali bersih, kiamat dunia. Ya. Itu adalah tamsilan dunia pada masa Nabi Muhammad. Bayangkan pada masa sekarang, itu adalah tamsilan dunia. Singkat cerita, Rasulullah sudah sampai ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina sekarang. Kemudian juga singkat cerita, Rasulullah Al-Mi'raj, apa tadi Al-Mi'raj? Perjalanan Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha. Sesudah itu Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan kepada Rasulullah, apa yang kamu pendapati? Rasulullah mengatakan, perintah wajib salat sehari semalam berapa? 50 waktu. Bukan 5 waktu ya, 50 waktu. Itu yang pertama sekali. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak sanggup, sedangkan umat saya saja yang badannya lebih tinggi, lebih besar. Karena memang hukum alam ya, yang masa dulu itu Nabi Adam lebih tinggi, lebih besar. Kemudian pada turun berikutnya lebih kecil. Mungkin pada 2000 beberapa 50 mungkin nanti itu manusia sudah macam kurcaci. Mungkin. Memang begitu hukum alam. Ya, kata Nabi Musa, yang umat saya saja yang badannya lebih besar tak sanggup, apalagi umatmu. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, minta hingga akhirnya menjadi salat wajib sehari semalam menjadi 5 waktu. Inilah intisari dari Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah menerima perintah salat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Inilah keagungan salat. Kalau perintah puasa itu di bumi, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kalau perintah salat di bumi, kalau perintah zakat di bumi, haji di bumi, hanya perintah salat Rasulullah sendiri menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerimanya. Maka jangan sesekali kita mengentengkan salat. Jangan sesekali kita meninggalkan salat. Salat ini adalah ibadah yang agung.
adalah salat adalah ibadah yang utama. Ya, ketika salat bermasalah, itu ibadah yang lain juga ikut bermasalah. Jika salat merupakan bagus, itu insya Allah ibadah yang lain juga akan bagus. Maka sesudah itu Nabi turun ke bumi menceritakannya kepada umat-umatnya yang ada di bumi, tapi sayang umatnya tidak mempercayainya. Itu ketika itu umat manusia tidak mempercayai Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin dalam satu malam, bukan satu malam, tak sampai satu malam, ya, Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menuju ke Sidratil Muntaha. Bagaimana mungkin itu dilakukan dengan waktu sebentar? Kemudian banyak yang mengingkarinya. Ada yang berbicara, ada yang melapor kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabatmu telah begini-begini, apakah kamu mempercayainya? Luar biasa. Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, itu benar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Bahkan walaupun kejadiannya lebih daripada itu, saya akan membetulkannya, saya akan membenarkannya. Maka disinilah asal mulanya Abu Bakar digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab, Ali bin Utsman bin, tapi Abu Bakar tidak ada bin. Abu Bakar Siddiq. Nama Abu Bakar yang asli siapa? Abu Bakar itu bukan nama. Itu dalam ilmu nahwu ada 3, ismun, kunyah, laqab. Itu adalah kunyah yang dimulai dengan lafaz abun atau umun. Ya, itu bukan nama. Nama Abu Bakar asli adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa itu nama asli Abu Bakar. Ya. Dan kunyah beliau adalah Abu Bakar. Panggilan beliau Abu Bakar. Gelar beliau, laqab beliau adalah Siddiq. Karena membenarkan apa yang dilakukan Rasulullah, walaupun mustahil sekalipun tetap membenarkan, karena itu adalah merasa bersumber dari Rasulullah. Oke, para hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari Isra dan Mi'raj dari Rasulullah adalah penerimaan tentang wajibnya melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Ya. Intinya adalah salat ini merupakan ibadah yang agung, sampai-sampai Nabi saja menuju ke Sidratil Muntaha untuk hal tersebut. Maka jangan sekali-sekali kita mengentengkan salat. Bahkan andai kata syariat Islam benar-benar dijalankan di permukaan bumi ini, andai kata syariat Islam benar-benar dijalankan sesuai yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, itu denda, hukuman bagi orang yang meninggalkan salat itu di fikih ada namanya bab tarikus salat, ya. Bab orang yang meninggalkan salat. Itu hukumannya adalah bukan seperti orang berzina dicambuk 100 kali, dirajam, bukan. Langsung kalau tak mau salat potong leher, meninggal. Bahkan ada dibagi 2 orang yang meninggalkan salat itu. Jika dia meninggalkan salat alasannya karena dia tidak wajib, padahal dia Islam, padahal dia akil balik, ya, tapi dia mengatakan salat itu tidak wajib, itu orang tersebut menjadi murtad. Kenapa? Karena membalikkan hukum yang sudah wajib kepada yang haram, yang mana kepadanya diwajibkan salat tapi dia mengatakan tidak wajib, itu menjadi murtad. Sedangkan yang kedua, jika ia meninggalkan salat tapi ia mengqasad di dalam hatinya bukan karena tidak wajib tapi malas, ya,
itu tidak jadi murtad, akan tetapi hukumannya tetap sama. Ditunda dulu dia 3 hari, disuruh bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka lehernya akan dipancung, akan putus. Ini adalah had hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat jika syariat Islam benar-benar dijalankan sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah katakan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hari ini adalah mungkin sudah penghujung bulan Rajab, ada keistimewaan tersendiri, kejadian tersendiri yang istimewa, yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah menuju ke Sidratil Muntaha, yang mana walaupun pada masa sekarang ada yang mengatakan, ada yang mengatakan ada orang yang pernah ke bulan seperti siapa? Neil Armstrong dan kawan-kawannya. Itu kejadiannya tak seindah seperti perjalanan Rasulullah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Aqsa dan menuju ke Sidratil Muntaha. Lebih agung, lebih indah cerita Isra dan Mi'raj Rasulullah dibandingkan ceritanya Neil Armstrong. Oke, paham? Paham? Itu yang harus dipahami adalah intinya pengambilan salat, penerimaan wahyu salat. Maka mungkin cukup di sini, mau singkat daripada saya. Itu apa yang saya katakan tadi, itu adalah kisahnya tertulis dalam kitab Durratun Nasihin, ya, tertulis dalam kitab Durratun Nasihin. Dia ada 2, ada Riyadhus Shalihin, ada Durratun Nasihin. Bukan Riyadhus Shalihin, Durratun Nasihin. Ya, itu tertulis dalam kitab tersebut tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Di situ lebih panjang lagi dibahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya, itu lebih. Kalau mau sejarahnya lebih lengkap, itu buka kitab itu, baca. Ada yang terjemahannya, namanya adalah Durratun Nasihin. Oke, mungkin sebelum kita angkat lagi, kita angkat tangan dulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijaddina walijaddatina walishaykhina walimashaykhina walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Palestin. Allahumma tabis imana fi qulubihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian. Mungkin di mana ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan kata-kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.